Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Saudara sekalian, kita lanjutkan kuliah kita statistik dasar. Diktatnya disiapkan, kemudian dibuka halaman berapa itu, halaman 7, insyaallah seperti itu. Kita lanjutkan dengan statistik deskriptif. Nah ini, jadi kita menginjak pada statistik deskriptif ya. Ini kita mulai dengan distribusi frekuensi ya. Distribusi frekuensi ini adalah definisinya, disimak diktatnya. Ini definisinya menurut kategori tertentu ya di dalam pengelompokan kita. Itu adalah distribusi frekuensi. Kemudian distribusi frekuensi ini dibagi menjadi dua ya. Dalam nilai atau dalam kolom skor itu ada data tunggal dan data kelompok. Data tunggal itu kalau X-nya, kalau nilainya, kalau skornya itu tanpa interval ya. Interval itu rentang, jadi bedanya itu hanya ada di hanya ada di nilainya, hanya ada di skornya, bukan di frekuensinya ya. Kemudian kalau data kelompok itu kalau X-nya itu adalah ada rentang ya, rentang interval ini. Interval itu kalau data kelompok. Jadi kalau data tunggal X-nya itu adalah tidak ada interval. Kalau data kelompok X-nya itu atau skornya itu atau nilainya itu adalah merupakan interval, data interval. Contoh aja, kita itu langsung aja melihat contoh ya. Memang kalau tanpa contoh itu memang susah untuk mencerna. Kita lihat, kita misalnya mengadakan ulangan ya, ada yang dapat nilai 6, ini X-nya, hasil pelajaran ini X-nya atau skornya. Ada yang dapat nilai 6, 5, 7, 8, 9, 10 ya. Yang dapat nilai 5 itu ada 4 siswa misalnya. Yang dapat nilai 6 ada 4, yang dapat nilai 7 ada 11 siswa. Nah, ini 4, 11 dan seterusnya adalah frekuensinya. Hasil belajarnya adalah X-nya. Nah, kalau data tunggal yang hasil belajar atau X-nya ini berasal dari angka tunggal ya. Itu. Jadi ada data tunggal, ada data kelompok. Yang kita lihat hasil belajarnya ini, kalau dia merupakan angka tunggal ini berarti dia data tunggal ya. Kalau kemudian X-nya ini adalah interval, ada rentang, maka dia itu data kelompok. Kita lihat contohnya, ini berarti data tunggal ya. Saya ulangi lagi, yang dapat nilai 5 ada 4, yang dapat nilai 6 ada 4, yang dapat nilai 7 ada 11 anak dan seterusnya.
Ya sudah paham ya, ini adalah data tunggal karena hasil belajar atau X-nya ini terbuat dari angka tunggal. Sudah paham? Ini aja yang saya tegaskan. Ini aja, jadi yang penting kamu paham ya, paham dengan data tunggal, data kelompok itu. Karena saya begitu ya. Adapun definisi itu sudahlah, yang penting kamu paham tentang angka-angka ini. Sudah, sekali lagi ini adalah data tunggal ya, diperhatikan itu. Karena nanti setelah akhir saya menerangkan ini, saya beri soal untuk langsung dijawab sebagaimana biasanya. Dan untuk saat ini kalian harus menfoto juga di samping jawaban. Ya, jawaban dari tugas saya nanti ditaruh di classroom. Ya, untuk foto diktatnya nanti dikirim pada saat absen di Google Form. Ya. Harus itu diktatnya nanti difoto biar saya tahu kalau kamu itu kuliah betulan ya, tidak hanya kayak dengarkan ceramah itu, statistik itu tidak bisa begitu ya. Jadi kamu harus punya diktatnya. Saat ini kalian harus juga menyimak diktatnya ya. Itu sudah. Kita lanjutkan dengan data kelompok. Ini data kelompok, kamu lihat bedanya. Frekuensinya sama ya. Kemudian hasil belajarnya beda. Kalau data tunggal, saya ulangi lagi ke atas. Ini data tunggal, hasil belajarnya seperti ini. Ya, kalau data kelompok itu adalah hasil belajar atau X-nya itu merupakan interval. Ya, interval. Interval itu rentang, jadi ada 40 sampai 46, 47 sampai 53 dan seterusnya. Artinya apa? Ini mungkin bisa jadi hasil belajar, mungkin bisa jadi kamu mengelompokkan usia di RT-mu misalnya. Yang usianya 40 sampai 46 ada 4 orang misalnya, atau pada saat kamu mengadakan ulangan misalnya ya, yang dapat 40 sampai 46 ada 4 orang ya. Ini adalah data kelompok karena X-nya atau hasil belajarnya itu terdiri dari rentang nilai ya. Kalau 40 sampai 46 ini berarti intervalnya berapa? Ya, dengan jawaban singkat kita mengatakan 6. Dengan jawaban singkat kita mengatakan 6, tapi itu salah. Ya, yang benar adalah 7 ya. 40 sampai 46 ini intervalnya adalah 7. 47 sampai 53 juga 7. Ke bawahnya 54 sampai 60 juga intervalnya 7 dan seterusnya. Interval lalu sama ya. Coba 40 sampai 6 kok intervalnya 7. Coba sekarang kita hitung. Yang menduduki angka yang ada di dalam interval itu 4 orang. Artinya apa? Kalau dia itu dapat nilai 40, ya masuk ke situ. Kalau dia dapat 46, ya masuk ke kolom ini juga. Mari kita hitung. Berarti berapa intervalnya? 40, 41, 42, 43, 44, 46 ya. Jadi 40, kemudian 1, 4, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 7. Maksudnya yang masuk di interval itu ada 7 ya, 7 orang. Yaitu mereka yang dapat nilai 40, dapat nilai 41, 42, 43, 44, 45, 46. Kamu hitung loh, coba dihitung lagi. Kamu hitung di dalam hatimu sendiri-sendiri.
ya. Ketemunya berapa intervalnya? Yaitu 7. Mulai dari 40, ya sudah dihitung. Saya tunggu dihitung sampai kamu paham. Jadi angka 40 sampai 46 sampai ke bawah itu intervalnya adalah 7 bukan 6. Kamu hitung lagi sampai kamu paham, ya. Yaitu 40, 41, terus ya sudah ya, benar ya. Jadi intervalnya ada 7. Nah, jumlah atau sigma dari F jumlah ke bawah itu namanya N. N itu adalah merupakan jumlah responden yang kita teliti. Jadi jumlah keseluruhan siswa kita misalnya, jumlah di RT kita misalnya, jumlah di fatayat kita misalnya, muslimat kita misalnya, mungkin juga jumlah dari arisan yang ikut misalnya, ya, dan sebagainya. Atau jumlah dari populasi tetanggamu mulai batas ini sampai batas ini dan seterusnya, ya. Itu adalah N. Jadi N itu nanti akan sangat urgen di dalam kita mengumpulkan data-data dalam penelitian. Jadi jumlah responden kita itu disebut dengan N, itu apa namanya? Jumlah responden. Langsung kita lanjut. Nah, ini adalah nama-nama, ya. Ini adalah nama-namanya. Nama-namanya sudah, ini bisa dibaca, ada batas kelas bawah, batas kelas atas dan sebagainya. Itu berangkat dari sini, ya. Hasil belajar dari X, bukan dari F-nya, dari X-nya. Kamu lihat angka 40, 46 dan seterusnya. Yang saya tekankan adalah batas nyata saja, ya, batas nyata. Apa yang saya tekankan adalah batas nyata. Jadi angka itu ada batasannya, ya. Jadi contoh sekarang, ya, contoh sekarang ada di sini ada angka 54, ada angka 60. Berarti kan ada angka 54, ada angka 60. 2 poin yang harus kalian paham, yang lain tadi di atas sudah kalian baca, yaitu batas nyata atas dan batas nyata bawah. Yang saya sampaikan, saya tekankan ini aja yang kamu pahami, ya. Angka 54, angka 60 ini batas nyata bawahnya adalah, ya, batas nyata bawah adalah 53,5. Jadi angka 54 ini batas nyata bawahnya adalah 53,5. Jadi kalau batas nyata bawah ini dikurangi 0,5, kalau batas nyata bawah itu ditambah 0,5. Jadi saya ulangi lagi, angka 54 itu batas nyata bawahnya adalah 53,5. Angka 60 batas nyata atasnya adalah 60,5. Sekali lagi, angka 60 batas nyata atasnya adalah 60,5. Jadi batas. Jadi kalau kamu membulatkan itu sebetulnya berangkat dari sini, ya. Tidak hanya ujuk-ujuk ono pembulatan, enggak. Ya, jadi kalau di atas 0,5 itu masuk ke atas, di bawah 0,5 itu ikut ke bawah, begitu kan, begitu kan. Misalnya kamu membuat angka 7,8 misalnya,
itu pembulatannya berarti 8 ya kan. Misalnya kamu membuat angka 5,3, pembulatannya adalah 5, dia masuk ke bawah itu. Jadi sekali lagi batas nyata atas itu ditambah 0,5, batas nyata bawah adalah dikurangi 0,5. Semua angka seperti itu ya. Sudah paham. Langsung kita lanjut. Nah, ini ada kata-kata midpoint ya, titik tengah kelas. Ya, jadi tengah-tengah itu jadi angka 40 sampai 46 itu ada tengah-tengahnya ya. Makanya kalau kita membuat interval itu sebaiknya ganjil. Kalau ganjil itu berarti kan ada midpointnya, itu kan gampang kita nentukan. Ya. Midpointnya itu gampang, yaitu pas tengah-tengah itu adalah midpoint, titik tengahnya. Ya, kalau ganjil itu enak, langsung midpointnya tidak pecahan. Tapi kalau genap midpointnya pecahan. Jadi titik tengah 40, 46 itu adalah midpoint. 47, 53 itu adalah titik tengahnya, namanya midpoint ya. Sudah. Interval 7 ya. Kemudian frekuensinya adalah sebagaimana yang ada itu, ada 11, 5, 3, 3 itu frekuensi ya. Rentang adalah rentangnya. Sekarang cara-cara kita menyusun ya, menyusun distribusi ya. Pertama kita harus mengurutkan data yang terkecil sampai data yang terbesar ya, kita urutkan dulu, karena realnya itu kan tidak urut, acak masihan kan ya. Kemudian kita menghitung rentang dan sebagainya ya. Itu contoh aja begini, contoh saja. Contoh ini ya, hasil ujian mahasiswa 30 orang ya. Ya, nilai yang kita kumpulkan itu sebetulnya adalah acak. Ada yang 73, 74, 63, 64 dan seterusnya. Itu masih berurutan, belum berurutan. Dan kalau belum berurutan kita tentu tidak bisa membuat distribusi frekuensi ya. Jadi harus kita, kalau dalam komputer itu harus kita blok begitu, kemudian kita AZ begitu, kemudian kita klik ya, nanti akan urut. Mulai yang terendah sampai tertinggi kita akan menjadi urut ya. Kalau sudah klik nanti hasilnya seperti ini. Ya, urut ya kan? Nah, kamu lihat ini. Ya, ini akan menjadi urut. Kamu lihat ini. Jadi 39, kemudian 42, 45, urut dia dari yang terkecil. Setelah kita urutkan dulu, baru setelah kita urutkan ya sampai tertinggi 30 sampai ada 74 berarti tertinggi nilainya, nilai tertinggi. 39 ini adalah nilai terendah. Maka kita bisa hitung. Oh, yang 39 ada 2 orang. Dan seterusnya ya, yang dapat angka 45 ada 2 orang, yang dapat 51 ada 2 orang dan sebagainya. Kamu urutkan. Setelah diurutkan maka kamu akan bisa menyusun distribusi frekuensi ya, distribusi frekuensi. Nah, berapun tentang logaritma ya, itu kita tepiskan saja ya. Akhirnya setelah kamu buat rendah maka kamu bisa membuat tali ya. Tali itu lidi itu loh. Lidi itu sampai kapanpun itu akan terpakai ya, akan terpakai. Jadi kamu jangan menyepelekan angka-angka lidi-lidi ini ya.
Contoh misalnya, ada pemilihan kepala desa misalnya, ya. Misalnya seperti itu menghitungnya bagaimana? Pakai lidi dulu, ya. Ya, kamu kalau pemilu misalnya, pemilihan umum itu, waktu penghitungannya itu kamu lihat, kan pakai lidi itu, ya. Partai ini dapat sekian, sah pakai lidi. Ini sah, saksi mengatakan sah, maka dia pakai lidi. Terus begitu, kemudian dihitung totalnya, frekuensinya ada 3, ya. Kemudian agak 5 dan sebagainya, sebagaimana tadi contoh, ya. Itu seperti itu. Nah, setelah itu kemudian kita akan membuat FKB dan FKA, ya. FKB itu adalah frekuensi kumulatif bawah, FKA adalah frekuensi kumulatif atas. Ya, coba sekarang kamu lihat ini. Ya, kamu lihat angka 3, 5, 7, 6, 5, 4. Angka itu konsentrasi di situ. Sudah, itu caranya membuat FKB bagaimana? Cara membuat FKA bagaimana? Ya. Kamu perhatikan diktatnya dibuka, ya. Ini ada FKB, ada FKA. Camkan ini saya jelaskan, kamu harus langsung bisa paham, karena nanti ini yang menjadi tugasnya untuk dikerjakan di kertas, kemudian difoto, kemudian ngirimnya ke classroom, ya. Sudah. Sekarang Pak, FKB ada angka 30, 27 dan seterusnya dari mana? Ini yang penting, ya. Camkan, betul-betul diperhatikan sambil menyimak diktat. Caranya adalah kamu lihat, FKB ini berarti kamu menghitungnya harus dari bawah. Namanya FKB, berarti menghitungnya dari bawah. Kamu lihat F-nya. F-nya yang paling bawah adalah 4. Angka 4 kamu tarik ke kolom FKB. Sekali lagi, angka 4 kamu tarik di kolom FKB paling bawah. Sekali lagi, FKB frekuensi kumulatif bawah itu cara menghitungnya dari bawah. Jadi F yang paling bawah angka 4 kamu taruh di FKB paling bawah. Di atasnya ada angka 9. Dari mana angka 9? Angka 4 ditambah 5, kamu ke F-nya lagi. Langsung kamu tarik ke kanan, ya, 9. Ya. Angka 4 ditambah 5 sama dengan 9. Angka 9 ditambah 6, F-nya sama dengan 15. Ya. Angka 15 ditambah 7 sama dengan 22 dan seterusnya. Itu cara membuat FKB. Oke? Ayo dipikir. Nek paham lagi mantuk-mantuk, nek durung paham aja mantuk-mantuk, ngono lho carane. Sekali lagi itu FKB. Angka 4 yang paling bawah, F-nya kamu tarik. Angka 4 ditambah 5 sama dengan 9. 9 ditambah 6 sama dengan 15 dan seterusnya sampai ke atas. Sampai ketemu angka 30. Itu cara menyusun FKB. Sekarang FKA. Kalau FKA berarti cara menghitungnya adalah dari atas. F dari atas kamu lihat. 3 ya paling atas. Angka 3 kamu taruh di FKA paling atas. Sekali lagi FKA, cara menghitungnya adalah dari atas. Atas itu dukur, Kang, Mbak. Dukur atas itu. F atas 3 kamu taruh di FKA. Sudah. Ya kan? Nah, kemudian di bawah 3 ada angka 8. Dari mana? Yaitu 3 plus 5 sama dengan 8. Oke sih, paham?
ke bawahnya lagi 8 plus 7, kamu tarik ke kanan ada 15 dan seterusnya. Kalau FKB menghitungnya dari bawah, kalau FKA menghitungnya dari atas. Nah, wis kan? Manduk-manduk kan kelihatan di sini. Kamu manduk-manduk berarti kamu udah paham. Sekarang soalnya, tugasnya ditulis. Tugasnya adalah ini. Kamu membuat FKB, kamu membuat FKA. F-nya akan saya rubah. Ya, F-nya akan saya rubah. Semuanya untuk X-nya atau untuk nilainya sama. Ya, F-nya yang akan saya rubah, kamu perhatikan, disiapkan bolpen dan kertasnya. Yaitu mencari, soalnya adalah mencari FKB dan FKA. Dijawab di kertas, difoto, kemudian dikirim ke classroom. F-nya saya rubah. Sudah mulai siap. Dari atas ditulis. Sudah, dari atas 7 5 3 4 5 6. Sudah, itu soalnya. Itu F-nya. Sekarang kamu cari FKB, cari FKA. Sekali lagi soalnya saya ulangi. Dari atas 7 5 3 4 5 6. Ya wes, langsung dikerjakan nih. Udah, demikian saja. Ya, sekali lagi jawaban dari apa yang saya sampaikan ini, tugasnya ini dimasukkan di classroom. Kemudian foto diktatmu dimasukkan ke Google Form sambil absen. Ya, udah gitu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.